saya Noah Astia Firya Kamalasari. Saya akan menjelaskan hambatan dan kesulitan belajar. Dalam hambatan dan kesulitan belajar terdapat faktor penyebabnya, yaitu hambatan ontogeni atau persiapan mental, ada didaktik atau pengajaran, dan epistemologi atau pengetahuan. Lalu, apa itu kesulitan belajar? Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana dengan semestinya. Faktor penyebab kesulitan belajar salah satunya yaitu biologis atau koordinasi organ tubuh dan otak, di mana tidak sempurnanya fungsi otak. Sebagian siswa yang mengalami kesulitan membaca menunjukkan terdapat masalah pada otak sebelah kiri, di mana otak sebelah kiri memiliki fungsi terkait dengan pengolahan dan memproduksi bahasa, sehingga siswa akan mengalami kesulitan mengingat bentuk, kesulitan dalam mengucapkan suku, dan kesulitan dalam membedakan huruf. Yang kedua ada faktor genetika. Ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa keluarga dengan ayah, ibu, dan saudara kandung yang memiliki kesulitan belajar seperti matematis, maka anak itu akan memiliki prevalensi resiko 35% untuk mengalami kesulitan belajar yang sama. Yang ketiga itu ada lingkungan sekitar yang bisa mempengaruhi kita dalam kesulitan belajar. Karakteristik umum kesulitan belajar. Beberapa anak kesulitan belajar menunjukkan gangguan dalam persepsi penglihatan dan pendengaran. Masalah ini tidak sama dengan masalah ketajaman penglihatan dan ketajaman pendengaran, seperti yang dialami oleh seorang tunanetra atau tunarungu. Sebagai contoh, anak yang mengalami gangguan persepsi visual tidak dapat membedakan huruf atau kata yang bentuknya mirip. Kemudian, anak yang mengalami masalah persepsi pendengaran mengalami kesulitan untuk membedakan kata yang bunyinya hampir sama. Dan di samping mengalami masalah persepsi, anak kesulitan belajar juga mengalami masalah koordinasi motorik, yaitu gangguan keterampilan motorik halus seperti gangguan dalam menulis, dan keterampilan motorik kasar seperti tidak dapat melompat dan menendang bola secara tepat. Yang kedua ada perhatian dan hiperaktif. Anak yang kesulitan belajar mengalami kesulitan untuk memuaskan perhatian dan mengalami hiperaktif. Meskipun terdapat anak yang memiliki masalah dalam perhatian dan hiperaktif tanpa disertai kesulitan belajar, munculnya kesulitan belajar sangat tinggi di antara anak yang mengalami masalah perhatian dan hiperaktif. Para ahli menekankan bahwa dalam hal ini, masalahnya bukan pada kelebihan geraknya, akan tetapi lebih mendasar pada masalah sulitnya berkonsentrasi. Walaupun anak banyak melakukan gerakan yang dalam batas-batas tertentu gerakannya lebih terarah, belum tentu bisa disebut dengan hiperaktif. Dan yang ketiga adalah rendahnya pencapaian belajar, yaitu anak yang kesulitan belajar memiliki ketidakmampuan dalam berbagai bidang akademik, misalnya membaca, pengucapan, tulisan, berhitung, dan sebagian anak lagi hanya pada satu atau dua aspek saja. Karakteristik kesulitan belajar. Yang pertama yaitu karakteristik khusus anak berkesulitan membaca, yaitu ada gangguan membaca lisan, gangguan ingatan jangka pendek, gangguan pemahaman. Yang kedua, karakteristik khusus anak berkesulitan menulis, ada menulis dengan tangan, mengeja, dan menulis ekspresif. Dan yang terakhir ada karakteristik khusus anak berkesulitan matematika. Di antaranya yaitu anak kesulitan dalam memahami istilah matematika dasar seperti pengurangan, perkalian, pembagian, serta simbol dalam matematika. Selanjutnya, peran guru dalam kasus hambatan dan kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan identifikasi kasus. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, identifikasi faktor penyebab. Keempat, prognosis. Kelima, referral. Dan yang terakhir, bentuk tindakan yang dilakukan oleh seorang guru. Cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, suasana belajar yang menyenangkan. Sehingga dengan suasana yang menyenangkan kita akan lebih fokus dalam belajar. Yang kedua, motivasi dari lingkungan dan keluarga. Sehingga kita dapat lebih semangat dalam belajar. Yang ketiga, bantuan media atau alat
Sekian dan terima kasih dari saya Nawang Asia Priyatmasari dengan NIM 2007010151. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.